Jika diketahui suatu pola bilangan, ini barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14 ya. Jika tandanya koma, maka ini disebut barisan ya. Jika di sini tandanya plus, maka disebut dengan deret. Nah, ini merupakan pola bilangan barisan aritmatika, yaitu barisan aritmatika ditandai dengan selisih ya. Di sini ditandai dengan selisih. Nah, cara menentukan suku berikutnya kita harus tahu rumusnya dulu ya. Di sini ada ini namanya suku pertama, angka 5 suku kedua, angka ketiga suku ketiga, 11 ini sebagai suku keempat, 14 sebagai suku kelima, dan seterusnya. Nah, cara mencari suku berikutnya kita akan menggunakan, yaitu kita tentukan dulu suku pertamanya ya. Kita tulis A. Nah, ini sebagai suku pertama. Suku pertamanya yaitu 2. Kemudian kita cari selisihnya atau bedanya, yaitu dengan cara mengurangkan ya, mengurangkan suku yang lebih besar ke suku yang lebih rendah di bawahnya ya. Contohnya di sini saya pakai suku kedua dikurang suku pertama. Suku kedua di sini angka 5 ya. Sedangkan suku pertamanya di sini 2. Sehingga beda atau selisihnya itu 3. Nah, rumus mencari suku ke n, maka kita gunakan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali beda ya. Sudah diketahui di sini suku pertamanya adalah 2 plus dalam kurung N-1, bedanya itu adalah 3 ya. Nah, maka rumus suku ke N sama dengan 2 plus N dikali 3 menjadi 3N. Negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3. Sehingga rumus suku ke N diperoleh 3N ya. 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1. Jadi ini rumusnya ya. Rumus suku ke N itu adalah 3N min 1. Ini rumusnya. Nah, maka kita bisa mencari suku berikutnya dengan menggunakan rumus ini. Kita coba suku ketiga. Apakah nanti suku ketiga akan diperoleh hasil 8 jika menggunakan rumus UN sama dengan 3N min 1. Kita coba. UN sama dengan 3N min 1. Kita ambil, kita cari sukunya suku ketiga, berarti U3 sama dengan 3, karena N nya itu 3, kita kalikan 3 dikurang 1 ya. Jadi suku ketiga itu 3 kali 3 9 dikurang 1, maka hasilnya 8. Terbukti suku ketiga di sini hasilnya 8, dan di sini suku ketiga, suku pertama, kedua, ketiga hasilnya juga 8. Berarti rumus UN sama dengan 3N min 1 ini sesuai dengan rumus suku barisan berikut ya. Nah, jika kita ingin mencoba mencari suku berikutnya, misalkan ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam,
kita cari suku ke-6. Maka tinggal kita gunakan UN sama dengan 3N min 1. Karena mencarinya suku ke-6, kita ganti N ini dengan angka 6. U6 sama dengan 3 dikali 6 dikurang 1. Maka diperoleh hasilnya 3 kali 6 itu 18 dikurang 1. Hasilnya adalah 17. Nah, ini 17. Ini adalah suku berikutnya setelah 14 ya. Ini hasilnya 17 jika menggunakan rumus ya, karena di sini bedanya itu adalah 3 atau selisihnya 3. Maka kita bisa gunakan penjumlahan 3. 2 ditambah 3 jadinya 5. 5 tambah 3 8. 8 tambah 3 11. 11 tambah 3 14. 14 tambah 3 17. Nah, sesuai, kita bisa menggunakan rumus ini atau bisa juga dengan cara manual tadi, yaitu dengan selalu menambahkan angka 3 ke suku berikutnya. Nah, permasalahannya kalau kita menggunakan rumus yang biasa seperti ini ya, rumus manual, akan menjadi lebih sulit jika kita ditanyakan misalkan suku ke-60. Nah, suku ke-60 maka kita tidak mungkin menjumlahkan 3 sampai ke suku ke-60, maka akan lebih sulit ya. Bisa kita gunakan rumus ini untuk mencari suku ke-60. Contohnya, kita gunakan rumus UN sama dengan 3N min 1. Jika diminta untuk mencari rumus ke-60, suku ke-60, maka kita tinggal ganti N ini dengan angka 60. U60 sama dengan 3 dikali 60 dikurang 1. Maka diperoleh hasil 3 kali 60 adalah 180 dikurang 1. Maka hasilnya 179. Nah, ini adalah hasil suku ke-60 ya. Ini adalah rumus jika untuk mencari barisan ya. Barisan atau deret, dia yang jenisnya itu aritmatika. Kalau jika jenisnya geometri nanti berbeda lagi, karena geometri itu menggunakan rasio atau perbandingan. Sedangkan ini namanya adalah barisan aritmatika ya. Nah, barisan aritmatika itu ditandai dengan tanda koma ya, ditandai dengan tanda koma. Sedangkan geometri, kalau geometri itu ditandai dengan sama koma juga, hanya dia berupa perbandingan atau rasio ya. Kalau deret itu ditandai dengan tanda positif ya. Kalau barisan ditandai dengan koma, deret ditandai dengan positif. Sedangkan aritmatika sendiri itu ditandai dengan beda atau selisih ya, beda atau selisih. Sedangkan geometri itu ditandai dengan perbandingan rasio, bisa dikalikan atau dibagi. Oke, itu saja pelajaran hari ini ya.